Assalamualaikum semuanya, ini IC Mio M3 ya, atau Mio J sama saja. Nah ini kita cek ya, IC posisi ini ada di full pump ya, atau dalam tangki Mio M3 Mio injection ya. Nah ini kita cek apakah masih aktif. Nah ini kabel yang menuju atau soket yang menuju ke rotak ini ya nih. Nah, kabel ini posisinya di sini ya, nanti kita pasang, kita tes ya di bagian sini ya. Nah, di sini ada min plus ya, sebelah sini min plus ini ya. Kalau sebelah sininya min. Jangan sampai salah, nanti kita sambungin ke aki ya. Nah, caranya seperti ini. Sebelumnya bikin soket seperti ini aja dulu ya. Nah, sebelahnya disolasi, jangan sampai nanti konslet ya. Nah, pasangkan kabelnya ke aki. Lanjut dimasukin ya, kalau ini buat kabel itu ya, rotak. Nah jangan sampai salah ini ya, kalau sampai salah ini min sama plus terbalik, ini bisa konslet putus ya, jadi jangan sampai konslet atau salah masukin ya. Nah seperti ini. Terus kita cek menggunakan tester ini ya, tester 12 volt ya. Nah ini dimasukin ke soket yang sebelah kanan ya, yang untuk kabel merah plus ya. Kemudian tempelkan ke yang satunya. Nah ini buat minnya ya. Nah ini ada dua minnya. Nah ini kalau ini nyala, mati nyala, mati nyala, mati nyala, berarti ini masih aktif ya IC ya. Nah seperti ini. Nah ini kondisi masih aktif seperti ini ya. Yang satunya lagi, nah ini masih kondisi aktif. Nah berarti IC masih bisa digunakan. Kalau ini nyala terus berarti setengah setrum ya, jadi diambang kematian lah. Nah kalau menggunakan tester ini, tester digital ya, kita putar dulu ke angka 20 ya, karena ini untuk pengecekan 12 volt ya. Nah caranya seperti ini. Yang plus ke plus ya, yang dudukan atau soket kabel merah ya, geser dulu ya supaya terlihat. Nah kalau yang plus, yang dudukan kabel merah ya, jangan sampai salah. Yang satunya lagi ini ada dua ya, kiri kanan. Nah yang ini berarti nyala ini ya, nyala tuh, jalan. Yang satunya lagi, nah angkanya berjalan, berarti ini masih aktif ya, dua-duanya masih berjalan. Nah seperti ini ya. Oke, berarti ini IC-nya masih bisa digunakan. Sekarang kita coba menggunakan rotak. Rotaknya apa, masih aktif atau sudah mati ya. Nah ini yang merah dimasukin yang soket sebelah kanan ya, yang kuning sebelah paling depan, pokoknya yang tengah ya, kuning ya. Nah seperti ini. Kita cabut dulu, takut konslet ya. Nah ini yang kuning, terus yang satunya lagi ya, berarti putih sisanya, seperti ini ya. Nah sekarang kita masukin kabel plusnya ya dari aki. Oke seperti ini. Nah ini kalau terdengar ya, ini aktif nyala ya, kalau bisa terdengar ya, suaranya kecil tapi ini masih oke, masih aktif. Nah ini ketika di motor tadi, pas di motornya pas dikontakin ini tidak nyala, berarti ini nyala, yang ini nyala juga. Kemungkinan besar ini dari kabel jalur motornya ya, nanti kita cek. Nah sekarang kita cek. Nah setelah dicek tadi, ini kabel yang satunya ya, yang jalur 12 volt masih aktif, tidak putus berarti ya. Yang satunya lagi ini tidak aktif, masa dari ECU ya, kemungkinan ini putus ya. Nah kalau ini soket untuk pelampung ya, tidak masalah.
Dicek, setelah dicek ternyata benar saja kabel dari ECU ini putus ya, yang jalur ke IC ya, atau ke full pump atau ke rotak ya. Nah, ini paling kita jumper sordel ya, lebih permanen disambungnya, di sordel aja ya. Ini kemungkinan putus dimakan tikus ini dipastikan putus dimakan tikus, soalnya ini bekas gigitan tikus. Oke, kita sordel aja ya. Oke, sekarang kita sordel ya. Kayaknya ini harus dipegangin, ini tidak bisa sendiri, butuh orang buat megangin ini ya. Mas bro, tolong dong Mas bro, tolong pegangin ini sebentar, ini susah. Nah, artinya harus ada yang megang. Nah, karena ini sisa kabelnya sedikit, sisa potongannya ya. Hati-hati ya, ini soalnya kabelnya pendek, takut kena jempol yang megang nanti nih. Kalau kena jempol yang megang ini bahaya ini. Hati-hati ya, jangan sampai kena orang. Nah, seperti ini. Karena yang nyordelnya amatiran ya, masih belajar, jadi biarpun belepotan yang penting permanen. Nah, setelah ini nanti kita tutup menggunakan solasi ya, atau lakban. Nah, seperti ini, pelan-pelan ya, karena ini pendek. Paling sisa dari soket ECU ini 3 mili ya, paling 3 mili 4 mili lah. Nah, nanti kita potong, paling sisain ini segini ya, paling perlu 2 cm. Gunting dulu ujungnya, yang bagian sini juga disordel. Nah, seperti ini. Punya siapa motor itu? Punya siapa? Jangan ke jalan tuh. Jangan ke jalan sini. Ya, entry lagi ya. Hah? Oke, sudah kenceng ya. Nanti kita bungkus menggunakan solasi ya. Kita bungkus aja ya menggunakan solasi, semuanya ditutup jadi supaya tidak kena tikus lagi. Dibungkus sampai ke soketnya ya, full bungkus sampai soketnya. Yang seperti ini ya, cukup ya. Nah, lanjut pasangkan ECU nya ya. Nah, ECU nya dipasangkan, ditekan seperti ini ya. Kalau sudah bunyi klik berarti itu sudah masuk, sudah pas ya. Nah, seperti ini kita ditekan ya. Sekarang tinggal kita tes IC sama rotaknya ya. Nah, kita masukin dulu ke soketnya ya. Kita tes rotak ini. Sebelumnya kontakin dulu. Nah, kalau bisa terdengar ini aktif ya, ini bersuara, cuma suaranya kecil. Nah, ini sudah bersuara, sudah aktif. Oke, kita cabut, tinggal pasang ke tangkinya. Nah, sekarang kita pasang ininya dulu, IC-nya ya, kedudukan full pump ya. Ini o-ringnya dipasang di sini.
Jangan lupa o-ringnya jangan sampai tidak dipasang ya. Kalau tidak terpasang ini rembes, bisa-bisa rembes, bocor ya. Nah, ditekan aja kalau masang ini ya. Kalau sudah bunyi klik berarti itu udah masuk. Nah, seperti ini, tekan aja. Tekan ya. Kemudian kita pasangkan rotaknya. Nah, rotaknya terlebih dahulu kabelnya ya dimasukin ke tempat semulanya ya. Jadi kembalikan ke asalnya. Nah, colokin satu persatu ya. Jangan sampai salah jalur-jalurnya. Yang merah, di sini ada 3 kabelnya ya. Merah, kuning, putih. Nah, masukin seperti ini. Nah, di sini juga ada o-ringnya di dudukan rotak ya. Nah, semuanya sudah terpasang seperti ini ya. Nah, sudah terpasang. Tinggal pasang bagian ujung kabel ini ya, yang masuk ke IC. Yang depan ini atau yang sebelah kanan ini ya, yang merah. Yang sebelah depan tengah itu kuning, yang sisanya putih ya. Kalau Honda kan ada 2 min plus aja. Kalau ini kan sistem IC ya, untuk penyetabilan setrum ya. Kalau Honda kan langsung 12 volt aja, tidak ada penyetabilan. Kalau ini kan menggunakan IC, jadi ada 3 ya kabelnya. Nah, seperti ini masangnya ya. Klik berarti udah masuk. Nah, sudah masuk, sudah terpasang ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita pasangkan ke tangkinya. Nah, dilap dulu bagian ini ya supaya bersih, ya, supaya tidak bocor. Hati-hati ketika masukin ini ya, jangan sampai patah. Sealnya juga dirapihkan jadi supaya tidak bocor ya. Lanjut penahannya dipasang, plat penahannya ya. Plat penahannya dipasang, terus dibaut L ya. Baut L nya ada 4, satu persatu pasangkan. Ini harus benar-benar kenceng ya, karena ini posisinya di bawah ya. Jadi takut bocor, takut terembes. Nah, sudah terpasang semuanya, tinggal kita pasangkan ke motornya. Soket-soketnya jangan sampai salah ya. Yang putih itu yang ke pelampung, yang hitam ke sensor ya. Nah, yang hitam ini ke sensor. Terus pasangkan soket bensinnya. Di sini ada penguncinya ya. Penguncinya harus rapat, ketekan atau ditekan ya. Jangan sampai, kan kalau dibuka kan dicongkel, dikeluarin. Nah, ketika masuk harus ditekan kembali ke tempat semulanya. Nah, udah kenceng. Kabel ini yang kita buka tadi ditaruh lagi ke tempatnya ya. Nah, nempel di pelat ini ya, plat spakbor nih. Nempel di plastik spakbor nih. Nah, di sini ya. Kemudian pasang bensinnya. Setelah dipasang bensin, kita tes. Oke, motornya sudah nyala kembali ya, sudah normal. Ternyata penyakitnya hanya sepele, cuma di kabel masa yang jalur ke itu ya, ke IC ya, IC full pump. Nah, sekarang sudah nyala kembali, normal ya, tidak ada kendala lagi.
Nah, sekarang kita matikan dulu ya. Nyalakan kembali, dites lagi. Oke. Matikan. Oke, sudah mantap ya. Sudah terselesaikan masalah, sudah bisa digunakan lagi motornya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.